Salam jumpa lagi netizen bersama Kalimantan Post TV tentang kasus Vina Cirebon. Kami ketengahkan tentang AF. Siapakah AF itu sebenarnya? Dalam kasus Revina Dewi Arsita alias almarhum Vina Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky Rudiana. AF mengaku saat itu dia bekerja di sebuah Woska pencucian mobil di sebuah bengkel, dan dia memberikan keterangan, warawiri memberikan keterangan dengan semangat kepada YouTuber maupun media termasuk televisi bahwa dia melihat kejadian. Saat itu dia membeli rokok dari sebuah warung, sehingga dia dapat menceritakan secara detail. Namun netizen juga curiga dengan AF ini. Apakah ini saksi abal-abal? Apakah ini pembuat skenario? Apakah ini acting dari yang punya ada sutradara? Karena sebagian kalangan menilai jarak warung tempat AF melihat kejadian itu adalah hanya satu-satunya warung pada 8 tahun yang lalu di dekat TKP. Bahkan TKP dengan warung itu jauh. Sehingga kalau dari tempat AF yang mengatakan dia melihat kejadian itu dengan TKP, tidak mungkin dapat melihat dengan jelas. Apalagi saat itu malam hari. AF mengaku mengenali para pelaku karena dia bekerja di pencucian mobil atau bengkel di mana anak-anak itu sering nongkrong di depan, di seberang tempatnya bekerja. AF juga mengaku pada tahun 2016 dia sebagai saksi. Namun ini mungkin hanya sebagai saksi di polisi. Karena dalam pengadilan, di pengadilan AF tidak menjadi saksi. Tidak pernah, dia pun mengakui tidak pernah menjadi saksi di pengadilan. Terdapat lagi kecurigaan, kemana-mana warawiri memberikan keterangan, mengaku sebagai saksi yang melihat kejadian yang ada pada saat kejadian, bahkan di TKP. Namun si AF ini seringkali dan selalu memakai masker. Karena memakai masker ini, masyarakat menuding AF ini kurang jujur. Netizen, sekarang tentang Linda. Linda ini temannya dari si korban, Vina Cirebon. Berbeda ini orangnya. Kalau Vina Cirebon ini adalah korban bersama kekasihnya Eki 8 tahun yang lalu atau pada tahun 2016. Sedangkan Linda ini adalah teman mereka yang sering kesurupan. Sebagian kalangan mengatakan di medsos bahwa kesurupan Linda ini pura-pura. Katanya Linda ini memiliki tendensi tertentu. Tapi tidak juga sedikit yang mengatakan bahwa Linda ini memiliki indera keenam. Bahkan tangisannya itu, suaranya ketika kesurupan sangat-sangat mirip dengan suara Vina. Itu dibenarkan oleh kakak kandung Vina. Ketika kesurupan, Linda ini bisa menceritakan kronologi kejadian pada 8 tahun yang lalu itu secara runtut. Bahkan menyebut pelaku-pelakunya. Nah, Linda juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Semoga keterangan daripada Linda ini dapat menjadikan titik terang kepada kasus ini.
Terlepas dari serius atau tidaknya atau pura-pura kesurupan, sebagai seorang wanita, Linda ini mendapat dan menemui kejadian yang seperti itu. Perasaan seorang wanita tentu lebih mengandalkan perasaan. Menyimpan perasaan selama 8 tahun, dikatakannya dia menutup diri. Padahal pada saat kejadian pun Linda sudah kesurupan, juga menyebut kejadian-kejadian tersebut. Dan sekarang ini beberapa kali Linda juga kesurupan dan menyebut secara detail kejadian tersebut. Bahkan sudah dimintai keterangan oleh polisi. Kemudian tentang Linda versus Mel-Mel. Dalam suatu dialog di medsos, Mel-Mel menyalahkan Linda bahwa dia terlibat, katanya, sebagai juga pelaku. Sebaliknya, Linda juga mengatakan Mel-Mel ini terlibat sebagai juga pelaku. Jadi baik Mel-Mel maupun Linda, mereka saling tuding. Pada saat kejadian tersebut, Mel-Mel mengatakan bahwa dia berjalan bersama-sama pakai motor. Almarhum Eki berboncengan dengan Vina, yang sekarang terkenal dengan nama yang disebut dalam media Vina Perong. Sedangkan Mel-Mel berboncengan dengan Linda. Pada saat kejadian, karena waktunya sudah malam, menurut Mel-Mel sekitar jam 11-an, dia mengantar Linda ke rumahnya, singgah mengisi bensin. Sedangkan Eki, almarhum Eki dan Vina terus berjalan. Saat itu ketika Mel-Mel sudah mengantar Vina di rumahnya, peristiwa itu terjadi. Sehingga baik keterangan Linda maupun keterangan Mel-Mel yang pada malam itu, pada saat kejadian 8 tahun yang lalu itu, berjalan bareng, mereka ini berempat bersama dengan korban. Tentunya Linda dan Mel-Mel ini, saya tidak tahu juga apakah Mel-Mel ini nama samaran, mengetahui persis tentang kejadian itu dan patut dimintai keterangan, dikonfrontir kalau perlu, dipertemukan kalau perlu. Demikian saudara-saudari netizen, silakan like, comment, and subscribe. Berikan komentar di laman komentar. Mungkin juga ada informasi-informasi tentang kejadian ini, karena netizen Indonesia juga membantu, concern juga terhadap kasus Vina Perong ini. Demikian saudara-saudari, tak ada gading yang tak retak, tiada orang yang dari luput dari kesalahan. Mohon maaf apabila juga ada kesalahan. Terima kasih.